Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Kita mulai ya sambil nunggu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat kesehatan itu suatu rezeki yang luar biasa ya. Kita dapat berkumpul belajar kembali ya walaupun masih dalam layar. Moga-moga di kemudian hari kita dapat bertemu offline ya. Itu bagaimana wajah-wajah dari Nova, Anissa, terus Farul Hidayat dan sebagainya. Ya, hari ini kita masih lanjut materi yang kemarin. Sedikit nanti Ibu kasih teori, kemudian nanti kita praktek ya. Praktek itu nanti lupa kemarin Ibu bilang harus ada buku, kemudian nanti di samping Anda tuh harus ada gunting ya, gunting, terus kemudian ada pulpen atau pensil, terus ada penggaris, terus ada kertas putih selembar aja. Coba disediakan dulu buku satu, kemudian pulpen, penggaris, kemudian kertas, kemudian tadi apa aja? Buku, kertas, pulpen, penggaris, gunting. Itu sama bukan lem, apa ya? Ini apa namanya? Isolasi ya, Bu? Isolasi. Bukunya buku Anda ya, jangan buku pinjaman temannya, kasihan nanti takut nanti terkena coret atau nanti takut ada sedikit rusak kan kasihannya. Atau mungkin buku perpustakaan, jangan pakai buku perpustakaan ya. Intinya buku pribadi aja. Boleh buku novel, boleh buku ajar ya. Boleh buku referensi yang lainnya boleh. Asal jangan majalah, jangan jurnal, karena majalah sama jurnal itu perlakuannya berbeda dalam pengolahan. Itu beda materi lagi. Karena dalam koleksi perpustakaan sebenarnya bukan hanya buku ya, bisa juga e-jurnal, bisa e-book, bisa juga manuskrip, bisa juga majalah, bisa juga koran. Tetapi untuk pengolahan kali ini khusus untuk buku wajah. Kalau sudah siap, sedikit Ibu kasih materi ya. Ya nanti nyambung. Terlihatkah? Terlihat, Bu. Oke, apa bacanya? Pengolahan koleksi. Yes, pengolahan koleksi. Ini masih nyambung yang kemarin. Mudah-mudahan juga kemarin kan udah Ibu share ya, mudah-mudahan dibaca ya. Ini pengolahan koleksi ini ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan, inventarisasi, pengatalogan, penyiapan. Nah, inventarisasi itu pendataan ya, pendataan buku-buku. Pas ada buku datang, kemudian didata ya, judul, nama, harga dan sebagainya. Nah, hari ini kita nanti belajar pengatalogan ya. Nah, ini inventarisasi. Nah, dalam inventarisasi itu nanti setelah ditulis judul identitas namanya, identitas buku ya. Judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian harga, dan kemudian dikasih cap. Nah, cap itu bisa di depan, bisa di tengah ya, tengah dan belakang. Jadi depan, tengah, belakang. Jadi buku itu ada di depannya kan, depan, tengah, belakang itu wajib tuh harus dicap sebagai kepemilikan suatu perpustakaan. Misalnya Anda juga punya perpustakaan pribadi juga bisa menerapkan seperti ini. Jadi menandakan bahwa buku itu milik Anda gitu misalnya. Kemudian ini ada contohnya ya, contoh buku induknya, ya ini namanya inventarisasi ya. Itu ada tanggal terima, nomor induk, dan nomor induk ini nanti disesuaikan. Misalnya bukunya belinya tahun 2021, maka misalnya 2021 01 2021 tahun ya, terus bulan itu bulan berapa?
bulan 5, bulan 6. Berarti 2021 06 kemudian agak terganggu nih sebentar. Sebentar. Kalau ada yang masuk nih, jadi sekaligus admin ya masalahnya. Aduh, kok nggak kelihatan sih. Mana tadi sini ya. Nah, misalnya ini 2021, kemudian sekarang bulan 6 kan, berarti 2021 06 bukunya buku keberapa? Misalnya bukunya nomor pertama, nah berarti 01 misalnya. Saya beri contohkan seperti ini, misalnya nomor induknya itu, karena misalnya pengadaan tahun 2021, maka 2000 nomor induknya, ini penomoran nomor induk ya. Ini karena materinya gabungannya sama dosen-dosen yang lain, hanya nomor induk buku. Saya sekarang tahun 2021. Nah, sekarang bulan 6, 06. Gitu kan. Terus kemudian buku yang keberapa? Buku 1. Nah, misalnya yang buku yang kedua 2021 06 2. Terusnya 2021 06 3. Nah, nanti misalnya dari buku itu masih ada di bulan 7 misalnya, Juli. Berarti 2021 07 misalnya buku keempat. Jadi tetap. Jadi yang keberlanjutan ini yang ini. Yang 1 2 3 4. Oh, berarti selama 2021 sampai Juni itu hanya terdapat 4 buku. Kemudian misalnya masih ada lagi nih pengadaan misalnya pengadaan tahap 2 misalnya ada di bulan misalnya 10 misalnya. Berarti 2021 dilanjutkan aja 2021 10 misalnya buku kelima dan seterusnya. Yang ini untuk penomoran nomor induk. Kemudian nanti ada pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, dan sumbernya harus jelas. Apakah beli, hadiah, atau tukar. Tukar itu misalnya kemarin Ibu udah jelasin ya, tukar itu bisa antar perpustakaan tinggi, antar perpustakaan sekolah. Jadi kalau misalnya perusahaan sekolah, maka bisa tukarnya sesama sekolah. Nah, sekolah itu kan ada jenjangnya juga. Maka misalnya perpustakaan SD, SDA, nah bisa nanti tukar dengan perpustakaan SDB. Tapi untuk misalnya perpustakaan SD, SDA kemungkinan agak sulit ketika misalnya tukar dengan perpustakaan SMAA gitu, agak sulit. Biasanya itu tukar antar koleksi itu antar perpustakaan itu biasanya sejenjang atau setingkat. Itu kemudian ini pengkatalogan ya. Pengkatalogan di sini adalah proses membuat katalog. Nah, katalog ini adalah alat sarana untuk mencari buku di perpustakaan. Misalnya Ibu stop share dulu biar Anda mudah pahami ya. Ini misalnya kalau katalog itu ini. Oh, sebentar. Misalnya katalog itu Pak Hamka ya, coba deh. Ada nggak? Kelihatan kah? Halo? Kelihatan ya? Ya. Nah, inilah yang disebut dengan katalog
atau kalau misalnya dalam perpustakaan disebut dengan OPAK. OPAK itu apa? Ya, OPAK itu ya katalog. OPAK itu singkat dari Online Public Access Cataloging, yaitu alat telusur koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, nanti alat telusur di sini bisa melalui kata kunci, bisa melalui judul atau melalui nama pengarang atau juga melalui subjek. Nah, supaya agar mudah ditemukan kembali, ini kan misalnya Anda misalnya mencari ilmu pendidikan aja misalnya kan, pendidikan. Nah, ini misalnya contohnya ini psikologi pendidikan. Nah, supaya misalnya mudah ditemukan, maka harus melalui pembuatan katalog. Ini kan ini ada pengarangnya, ada nomor panggil ini ada klasifikasi nih. Misalnya 370.15. Nah, ini klasifikasinya. Oh, ternyata psikologi pendidikan ini klasifikasinya adalah 370.15. Nah, ketika misalnya sudah disebutkan di sini nomor panggil atau klasifikasinya, maka di dalam rak nanti Anda tinggal mencari di rak 370.15. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita praktekkan hari ini. Gue stop share dulu. Kembali ke materi tadi. Ini agak ribetnya gitu ya, harus bolak-balik ya. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini ada katalog dalam melakukan kegiatan pembuatan katalog ini. Nah, ini tadi kan ya ada melalui katalog pengarang, judul, subjek. Nah, ada dua kegiatan nanti adalah pengatalogan deskriptif, ada pembuatan klasifikasi. Nah, apa itu pengatalogan deskriptif? Nanti di bawah akan dijelaskan. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu kenapa kok perpustakaan itu harus membuat katalog. Nah, katalog ini mencari informasi. Jadi sarana atau alat telusur ya, alat telusur untuk mencari informasi. Informasi tentang apa? Yaitu informasi koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, ini melalui ini tadi Ibu sudah sebutkan melalui OPAC ya. OPAC itu apa? Online Public Access Cataloging. Berarti kalau namanya udah online public access berarti bisa diakses oleh dimanapun, kapanpun, oleh siapapun juga. Nah, ini OPAC. Kemudian, tetapi ternyata selain OPAC, ternyata ada alat tulis yang lain yaitu apa? Melalui indeks atau abstrak dan juga melalui bibliografi. Nah, kenapa kok harus melalui indeks abstrak? Karena dengan melalui indeks kan namanya indeks berarti kan di situ ada indeks itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan judul atau berdasarkan nama pengarang atau berdasarkan nama-nama yang penting. Nah, ketika misalnya contoh indeks itu misalnya Anda melihat apa ya? Buku di belakang ya, di buku di belakang tuh pasti kan buku bagus tuh pasti ada indeksnya. Dengan indeks ini memudahkan Anda, misalnya Anda mencari tentang tentang pendidikan anak. Nah, maka tinggal lihat di indeks di belakangnya, maka nanti tinggal mengacu, oh ternyata pendidikan anak itu ada di halaman sekian. Dan begitupun dengan abstrak, dengan membaca abstrak kita juga bisa melihat secara keseluruhan isi daripada buku. Yang ketiganya adalah bibliografi. Nah, bibliografi ini Bibliografi Nasional Indonesia BNI ya. Ini merupakan buku-buku yang sudah terbit di Indonesia dan ini juga bisa dilihat melalui online. Tadi Bu share ya ke online-nya itu ya agak bolak-balik ya. Nah, ini online-nya.
Ini Anda nanti bisa nih bni.perpusnas.go.id. Nah, di sini Anda bisa melihat seluruh terbitan Indonesia. Nah, ini bisa dilihat di sini. Misalnya tentang apakah ada tentang pendidikan misalnya. Itu terkait pendidikan, adakah? Set aja. Oh, ternyata inilah hasil buku-buku ya, judul-judul buku yang diterbitkan oleh Indonesia, yang ditulis oleh oleh para ahli, oleh para pakar Indonesia terkait pendidikan. Misalnya Anda nanti ingin melihat untuk disertasi skripsi Anda terkait pendidikan, Anda bisa menelusuri di sini juga. Kemudian Ibu agak bolak-balik ya, karena nanti biar balik lagi share. Nah, kemudian ini jenis-jenis katalognya, ada jenis lembaran, bentuk buku. Nah, katalog 73.5 kali ya, ini kali 125 12.5 ini sebetulnya bentuk kartu ya. Ini sudah tidak zamannya lagi sekarang. Sekarang mah udah bentuk yang tadi Ibu perlihatkan, bentuknya opak ya. Kemudian ada yang bentuknya mikro. Nah, bentuknya mikro ini masih bisa Anda lihat di Perpusnas lantai, lupa Ibu, itu bagian koleksi-koleksi kuno. Nah, di situ dia masih koleksinya masih hanya bisa dilihat melalui mikro, yaitu suatu kayak semacam slide ya, pasang slide kecil. Nah, itu harus dilihat melalui kaca, alatnya juga jadi sangat kecil gitu, kayak slide ya, kayak zaman dulu itu kayak gimana ya, kayak kayak apa sih namanya tuh, kamera, isinya kamera apa namanya ya? Ya slide lah ya, namanya slide, tetapi itu tidak bisa dilihat secara mata langsung, harus memakai alat. Nah, ini opak. Jadi ini jenis-jenis katalognya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis, tetapi yang paling umum saat ini yang sering digunakan adalah opak dan dalam bentuk mikro. Sementara yang lembaran, bentuk buku atau kartu ini udah agak ini ya, udah agak udah agak jarang digunakan. Dan bentuk buku biasanya ini diterbitkan oleh para penerbit, misalnya Gramedia gitu kan, yang membuat suatu katalog terkait buku-buku apa aja yang dijual. Nah, tapi kalau untuk perpustakaan itu biasanya yang saat ini, apalagi ya di era-era digital saat ini, banyak menggunakan opak maupun dalam bentuk mikro. Itu jenis-jenis katalog. Artinya katalog itu intinya adalah daftar buku aja, intinya namanya katalog itu adalah daftar ya, daftar buku. Kemudian ini akses katalog itu bisa melalui pengarang, judul maupun subjek. Nanti ini kapan-kapan kita praktekkan juga ya. Dan kemudian ini Ibu agak cepat ya, karena nanti juga kalau pas praktek agak khawatir agak lama. Ini proses pengkatalogan seperti tadi diuraikan di atas ya, itu ada dua macam, itu dua macam kegiatan. Yang pertama adalah pengkatalogan deskriptif dan pengkatalogan subjektif. Nah, deskriptif ini penentuan dalam membuat 8 daerah. 8 daerah itu adalah dimulai dari nama judul, kemudian edisi, data khusus, penerbitan, deskripsi fisik, seri, catatan, dan nomor standar. Ini dicatat nanti soal ini nanti bahan untuk praktek kita. Jadi 8 daerah deskripsi bibliografi ini, yang pertama adalah judul ya, judul dan penanggung-jawaban. Yang kedua adalah edisi, data khusus, kemudian yang keempat aja penerbitan, yang kelima ada deskripsi fisik, jumlah halaman, ilustrasi tinggi buku, dan kemudian seri, catatan, dan nomor standar. Sudah dicatat? Halo? Udah di screenshot, Bu. Oke. Kalau sudah di screenshot, Ibu stop sharing dulu sampai sini.
Coba buka, dikeluarkan bukunya untuk latihan penggedalogan dalam deskripsi bahan pustaka. Coba dibuka bukunya, perlihatkan sama Ibu. Yes. Siti Munawarah itu kan ada siapa pengarangnya itu? Habibur Rahman. Iya Bu, Habibur Rahman. Nah, itu 8 daerah itu yang pertama itu apa? Kenapa Bu? Dari 8 daerah coba 8 daerah coba bacakan coba. 8 daerah itu apa aja? Daerah 1. Daerah 1 apa? Judul dan penanggung jawab. Ya. Daerah 2? Edisi dan cetakan. Oke. Di dalam Habibur Rahman itu ada edisinya enggak? Yang lainnya juga? Cetakan Bu adanya Bu. Oh, oke. Apa-apa. Terus daerah 3? Data khusus. Nah, data khusus ini khusus misalnya kalau nggak ada ditinggalkan aja. Ya, Data khusus itu misalnya gini, ada gambar-gambar tertentu yang di dalamnya menarik, itu dijadikan data khusus. Kalau tidak, biasanya ada yang di belakang buku gitu ya Bu? enggak usah. Di dalam buku itu nanti ada misalnya ada apakah itu ada grafik atau ada apa ya? Ada gambar yang menarik, misalnya ada gambar pulau atau gambar yang terkait buku bacaannya. Nah, itu nanti tulisnya ilus. Nah, kemudian yang daerah keempat apa? Penerbitan. Oke, penerbitannya siapa? Di belakang nih. Republika Bu. Oke, Republika. tuh. Terus daerah kelima. Deskripsi fisik. Nah, Jumlah deskripsi halaman. fisik itu bukunya itu di apa? Ada ini kan, ada penggaris kan di samping Anda? Ada. Hmm. Ada Bu. Nah, dari ujung panjang buku itu, tinggi buku diukur berapa? 20 cm Bu. Oke, berarti nanti tulis 20 cm. Kemudian daerah ke-6 apa? Seri Bu. Oke, seri. Itu buku seri bukan? Bukan. Kalau bukan, nggak usah ditulis. Berarti kosong. Terus daerah 7? Catatan. Catatan. Kalau misalnya situ ada catatan, misalnya catatannya apa ya? Misalnya ada hal-hal menarik. Contohnya misal, apakah di situ ada terbitan kerjasamanya? Misalnya, biasanya kan penerbit ada cuma satu ya, misalnya Gramedia atau Republika, tetapi mungkin ada kerjasama. Kerjasamanya misalnya sama Sapung Seto, nah itu masuk dalam catatan. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah. Kalau kayak apresiasi dari para tokoh gitu, bukan ya Bu catatan, bukan catatan ya Bu. Kalau apresiasi dari bukan. Tidak begitu penting. Terus daerah berapa tadi? Sudah 7 ya? Iya. Daerah 8? Nomor standar ISBN. Ya, ISBN adanya di mana? Biasanya itu ada di halaman 2, kalau nggak halaman terakhir. Ada Bu, ada ISBN 978. Oke. Nah, sekarang Anda praktekkan coba. Jadi buat buat penkatalogan deskripsi. Ibu, buku saya nggak ada ini Bu, nggak ada nomor standar ISBN-nya. Buku jelek berarti itu. Kan ini Bu dari dosen UHAMKA. Oh, dosen UHAMKA berarti bukunya itu belum didaftarkan ke Perpusnas ISBN-nya. Ya, buku yang bagus atau buku yang standar itu harus ada standarnya deh. Jadi ada nomor buku. Jadi dia misalnya dosen itu membuat buku, maka dia
wajib masuk mendaftarkan ke perpusnas. Nanti dia memperoleh ISBN. Nanti angkanya 98 sekian gitu misalnya seperti itu. Dan nanti dia terima masuk. kasih. Ya, kalau yang ada ISBN-nya cari yang pakai ISBN. Cari buku yang ada ISBN-nya. Oh iya, sebentar ya, Bu. Ya. Nanti contoh slide nomor 15. Ada kan di grup kan PPT-nya? Ada, Bu. Nanti contoh penulisan pengetalogan deskripsinya ini. Slide 15. Jadi ini yang Sadeli ini daerah pertama. Ya. Daerah pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ini daerah judul. Nah, setelah daerah judul, tulis ini slash. Slash ya. Oleh siapa? Nah, oleh misalnya siapa gitu. Nanti kalau di sini oleh Hasan Sadeli. Kemudian titik terus slash. Apa ini namanya? Bukan slash ya, apa namanya? Garis. Titik terus garis tengah, kemudian edisi. Kalau misalnya ada edisi, tulis edisi. Kalau tidak ada edisi ya tidak apa-apa. Tapi biasanya buku pasti ada edisi. Minimal dia edisi 1. Kemudian dia titik, terus garis. Kemudian ini tempat terbitnya. Tempat terbitnya itu daerah berapa? Daerah berapa? Halo? Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti daerah? 4. Iya, daerah 4. Berarti daerah 4 itu apa tulisannya? Daerah 4 itu adalah penerbitan. Nah, penerbitan di sini tempat, penerbit, dan tahun terbit. Nah, gabung jadi 1. Jadi tempat, terbit, dan tahun terbit. Jadi Jakarta misalnya tempat terbit, titik 2, terus kemudian sini penerbitnya Gramedia, terus koma, kemudian tahun terbit, titik. Nah, ini namanya daerah 4, daerah penerbitan. Jadi gabung jadi 1 ya. Dan kemudian yang kelima, daerah deskripsi fisik. Apa itu deskripsi fisik? Dimulai dari berapa halaman dari buku itu. Coba lihat halamannya terakhir. Misalnya di sini ada 252. Nah, kalau misalnya halaman itu dimulai dari X misalnya, maka tulis X, ini X, 252 hal. Gitu. Pokoknya yang X ini yang pertama timbul aja. Kalau yang pertama timbulnya misalnya 33, misalnya 3 Romawi, ya nggak apa-apa. 3 Romawi, 252 hal. Titik 2. Nah, ilus ini yang tadi Ibu bilang, apakah itu ada gambar yang menarik, ataukah tabel, ataukah ataukah grafik. Nah, itu semuanya disebut ilus. Tulis saja ilus. Nah, biasanya buku-buku pasti ada ilusnya. Ilus, 25 cm ini adalah tinggi buku. Misalnya standarnya buku itu biasanya 20 ya, 20 cm. Nah, yang 25 ini biasanya buku-buku yang A4. Nah, ya, agak tingginya. Untuk apa sih, Bu, ini tinggi buku? Iya, tinggi buku ini sangat penting untuk mengukur rak buku. Jadi misalnya satu rak itu kalau Anda pernah ke perpustakaan, apakah rak bukunya ada tiga rak, 3 tingkat, maksudnya 3 tingkat atau 4 tingkat. Nah, kalau misalnya bukunya semua 25 cm, berarti luas raknya itu, tinggi raknya itu harus lebih dari 25, misalnya 27 atau 28. Nah, itu tuh tujuannya. Nah, kemudian ini ISBN-nya. Nah, ISBN-nya itu berapa? Nah, 978 ini tanda Indonesia, berarti buku itu diterbitkan oleh Indonesia. 979 ini terbitan biasanya Gramedia. Gramedia itu
kodenya ini 979. Nah, 008 ini Ibu kurang paham. Nah, ini tanda-tanda dari ISBN. Coba Anda buat aja dari mulai daerah 1, kemudian sampai daerah 8. Bentuknya seperti ini. Ibu, mohon maaf. Ibu itu ya data khusus buku saya ada. Kayak gambar peta gitu, Bu. Berarti ditulisnya halamannya aja ya, Bu? Enggak. Kalau misalnya itu kan daerah berapa catatan? Daerah 4, daerah berapa? Daerah 3. Daerah 3. Kalau data khusus ini biasanya hanya untuk misalnya kerjasama, misalnya penerbit ada 2 atau 3 biasanya kan ya. Nah itu masuk ke data khusus. Tapi kalau misalnya nggak ada seperti itu, ya kosongkan aja. Jadi dari 8 daerah itu kemungkinan ada salah satu daerah yang tidak ada gitu aja sih. Dan khususnya biasanya data khusus biasanya. Yang lainnya pasti ada. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan Nara. Di buku saya halamannya itu dimulai dari I kecil, terus sampai dengan halamannya itu 12.45 gitu. Itu maksudnya gimana Bu? Itu modul ya? Kurang tahu deh Bu, ini kayak ada edisinya gitu sih, buku materi pokok judul ini. Bukunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Oh oke. Berarti semacam buku LKS ya? Seperti ini Bu, maaf. Oh iya. Yang halaman terakhir berapa? Yang terakhir? Halaman terakhir itu 12.45. 12.4 sebelum pasti kan gini. Biasanya kan angka Romawi, kemudian nanti mungkin ada entah titik-titik berapa, kemudian nanti ada angka 1 nggak? Nggak ada. Jadi setelah Romawi itu kan Romawinya juga sampai dengan berapa nih? Romawi, terus kemudian dimulai dari 1.1, 1.2 gitu. Oh, berarti kayak semacam modul. Berarti nanti ya tulis aja, berarti itu masuk dalam catatan khususnya ya, di daerah 3 ya, catatan khususnya berarti itu buku bentuknya modul. Ketika misalnya orang baca, oh modul, orang udah paham, pasti angka halamannya itu per titik gitu, atau per modul. Misalnya nanti ada yang 2 titik sekian nggak? Iya, mungkin setelah 3, bentar Bu, 1 titik sampai dengan 1.40 Bu, kemudian dimulai lagi 2.1. Iya, benar, berarti modul. Tulis saja di daerah berapa tuh? Catatan khusus. Daerah 3 ya? Tulis di daerah 3 itu modul bentuknya buku bentuknya modul. Buku berbentuk modul. Ibu, Nanti ya. Ibu, itu yang nama pengarangnya itu harus dibalik apa enggak, Bu? Nah, kalau untuk pengarang ini sebenarnya kalau untuk nama pengarang itu kalau aturannya baru ya, aturannya baru tuh nggak dibalik. Cuman karena masih mengacu yang lama gitu ya, dibalik. Seharusnya kalau untuk standar pengarangan yang terbitan baru itu nggak dibalik, yang dibalik itu nama marga. Misalnya marga, saya ke marga ya, saya batu bara, Lolitasari gitu. Jadi kalau misalnya Farul Hidayat misalnya, Hidayat Farul, ya kalau untuk aturan yang baru tidak, tetap Farul Hidayat. Tapi kalau aturan nama dibalik, Hidayat Farul. Dan ternyata di dalam skripsi masih banyak juga yang dibalik. Padahal sih enggak sebenarnya. Seperti itu. Ya, Siti Munawaroh, Siti, gitu kan. Galba Hasyasha, Galba. Nah, yang sebenarnya aturan baru itu tidak dibalik. Nah, untuk ini ya
Kamu keyakinan yang mana? Kalau standarnya nggak dibalik. Gak usah dibalik aja ya, Bu. Ya, boleh. Tapi nanti kalau nulis skripsi dibalik ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 10 menit? Ibu mau Ya. tanya kalau misalnya ada gelarnya juga berarti ditulis ya, Bu? Gelar. Gelar itu tidak. Oh, enggak. Jadi berarti namanya aja gitu ya, Bu? Mm-mm. Dalam Oh. skripsi juga enggak kan? Mm-mm. Kenapa tidak? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu. Karena siapa tahu nanti dia pas, misalnya dia tahun 2021, misalnya gelar D M Hum, S2 misalnya kan ya, master gitu. Atau dia nanti pas tahun 2023 misalnya, dia gelarnya udah doktor. Makanya setiap buku dianjurkan tidak pakai gelar. Oh iya, terima kasih, Bu. Sama. Berarti sampai 13.50 ya.
Sudah? Belum? Sudah, Bu. Coba lihat. Sebentar, Bu. Ibu, maaf, saya kalau diaktifin kameranya nge-lag banget, Bu. Gitu ya? Terus gimana dong? Ibu saya nggak tahu ini benar apa enggak, Bu. Gak apa-apa, namanya belajar. Salah juga nggak ini apa nggak ada apa sih apa ibu hukum gitu enggak juga. Mana lihat, mana nggak kelihatan. Gimana ya mau lihatnya matanya kelihatan? Mana ya? eh Gimana supaya kelihatan besar? Itu kebalik itu, Siti Penawar. Gimana masa ibu mirip kayak gini? Coba lurus. Oke, agak kelihatan dikit. Coba ya, ibu lihat-lihat dulu. Deketin lagi coba. Oke, Habibur Rahman, El Sirazi, apa Api Tauhid oleh Habibur Rahman. Oke, sebelahnya El Sirazi, terus apa tuh bacaan cetakan
Oke, terus Jakarta, titik 2 Republik. Terus penerbit, nggak usah tulis penerbitnya, Republik aja. Republik. Namanya Republik Penerbit namanya, Bu, di sini. Oh gitu, ya udah. Iya. Jadi satu nama itu ya. Iya. Oke. Jadi koma 2014. Terus titik itu nanti habis 2014 titik. Titik tuh strip Ya, Bu. ya. Ya, Bu. Ya. Terus itu berapa tuh halamannya? Dimulai dari angka itu 36. Iya. Dimulai Oke. dari XXX itu. Angka muncul pertamanya itu 36 Romawi. Nggak tahu, Bu. Bentar. Saya ngelihat ada di ininya. Enggak, Bu. 3 titik. Dari angka 7, Bu. Oke, berarti 7. Berarti 7 7 ya, Romawi. Bu? Iya, 7 Romawi, berarti bukan 36 Romawi ya. Oh, berarti 7 strip 588 halaman gitu, Bu. Itu tambah, bukan strip. Iya, harusnya strip, Bu. Saya salah. Mohon maaf, Koma Bu. aja, koma bukan bukan strip. Jadi Koma. 7-nya tapi 7 Romawi kan? Iya. 7 terus koma kan? Koma 588 terus sebelahnya hal terus titik koma. Hal itu kan halaman. Itu hal itu kan berarti kan singkatan. Ini yang lainnya sama ya. Hal itu berarti hal habis hal titik koma. Titik koma itu sebelahnya 20 cm. Cm terus titik. Ya. Baik, Bu. Ya. Terus bawahnya terus ISBN titik 2 ya, titik 2. Oh, harusnya titik 2, Bu. ISBN titik 2 917. Nah, nggak usah pakai strip. Langsung aja 978. Nah, 978 itu kan kode apa tuh? Indonesia, negara Indonesia. Berarti nggak usah pakai strip ya, Bu? Nggak usah. Baik, Bu. Saya ulang lagi, Bu. Ya, Bu. Ya, ini udah bagus ya, situ penawar ya. Yang lainnya? Coba Ibu pengen satu lagi. Yang lainnya? Siapa yang udah? Saya, Bu. Oke, coba. Oke, Sugiono. Statistik untuk penelitian. Oke, strip oleh Sugiono. Ya betul. Terus cetakan, Bu. Cetakan 26. Hebat ya? Iya. Oke. Benar sih Sugiono soalnya ya. Titik koma, strip Bandung. Bandung tuh apa tuh? Titik apa tuh? Titik 2 ya? Iya. Alfa beta, koma 2015, titik strip, betul. Nah, ini habis 3 Romawi apa itu? Itu tadi plus, Bu, tapi kan ternyata salah, jadinya udah saya ganti jadi koma gitu. Ya, betul. Pintar. 190 halaman, titik, strip, 24 cm, titik, ISBN, yes. Itu ISBN titik 2, terus 978 nggak pakai strip lagi deh, langsung aja ya. Oh iya, Bu, saya ngelihat dari bukunya ada strip-stripnya gitu. Jadi dihapus aja ya, Bu? Ya, kalau di buku boleh, tapi di dalam katalog tidak perlu. Iya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya itu ya contoh pembuatan katalog ya. Katalog atau katalog daftar buku terkait pengkatalogan deskriptif. Jadi kalau misalnya membuat katalog deskriptif itu harus menggunakan 8 daerah. Itu udah standar 8 daerah. Oke, bagus sekali, senang Ibu. Mudah-mudahan yang lainnya kalau misalnya salah diperbaiki ya. Ibu lanjut lagi. Nah, sekarang ini mana nih? Nah, kalau dulu ini cerita histori ya. Kalau dulu tuh
sebelum adanya opak, sebelum adanya timbulnya IT, perpustakaan tok gitu ya, itu manual banget. Jadi harus dalam katalog itu harus ada beberapa yang harus dibuat. Misalnya katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek, katalog ini apa nih? Katalog oh enggak ini. Jadi ada 3 ya, katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek. Kenapa harus buat 3? Karena yaitu tadi katalog ini kan merupakan alat terusur ya, terusur dan titik akses. Jadi nanti misalnya mencari buku pakai aksesnya nama pengarang bisa, terus nama judul juga bisa, misalnya judulnya kamus bahasa Inggris. Kemudian pakai subjeknya, nah subjeknya bahasa Inggris. Nah ini titik akses untuk membuat katalog ini. Nah, dulu itu harus punya tiga macam. Ada katalog pengarang, ada katalog judul, ada katalog subjek. Kalau Anda ke perpustakaan, kalau zaman sekarang sih udah nggak ada ya contoh seperti ini. Tapi mungkin di perpustakaan nasional lantai berapa tuh? Ada tuh contoh katalog di pinggir apa tuh di lantai berapa Ibu lupa, ada contoh katalog yang berbentuk kartu. Kalau sekarang kan bentuknya opak ya, yang tadi Ibu contohkan misalnya opaknya UHAMKA. Nah, misalnya Anda mencari buku bisa melalui pengarang, bisa melalui judul, atau bisa melalui subjek. Kemudian ini oh ya, ini artinya katalog ini biasanya disimpan oleh bagian pengolahan ya. Karena kan di dalam perpustakaan itu kan ada bagian-bagian ya. Kalian mungkin teman-teman yang presentasi terkait struktur ya, struktur perpustakaan, karena ada kepala ya, ada kepala perpustakaannya, kemudian ada staf-stafnya. Nah, staf-stafnya itu layanan ada 3 staf minimal. Ada layanan, ada unit layanan, ada unit administrasi, ada unit pengolahan. Nah, misalnya layanan tuh menyangkut berbagai layanan-layanan yang ada di perpustakaan, apakah itu sirkulasi, apa itu referensi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya unit administrasi, misalnya terkait pembuatan kartu anggota perpustakaan, terus terkait mungkin denda-denda perpustakaan, itu bagian administrasi ya menangani. Dan kemudian kalau misalnya pengolahan, yaitu unit yang menangani tentang bagaimana mengolah buku ya, mengolah buku yang tadi kita sedikit pelajari agar bisa dijajarkan di rak. Kalau udah dijajarkan di rak, berarti bisa ditunjuk oleh anggota perpustakaannya. Nah, tadi praktek pengolahan deskriptif. Nah, sekarang kita satu lagi terkait pengolahan klasifikasi. Ini kan ada 2 ya. Katalogan itu ada dua proses. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua pengolahan subjektif. Nah, subjektif di sini juga kita harus melakukan klasifikasi. Nah, apa itu klasifikasi? Nah, ternyata ada dua macam pengertian ya, pemahaman tentang klasifikasi. Yang pertama itu ada artifisial. Apa itu artifisial? Itu klasifikasi berdasarkan buatan atau kebetulan. Misalnya berdasarkan warna, berdasarkan ukuran, berdasarkan sumber dana, atau berdasarkan kedatangan. Kedatangannya misalnya tahun berapa datang. Yang kedua adalah fundamental, yaitu klasifikasi berdasarkan subjek atau isi buku. Umumnya perpustakaan menyusun koleksinya berdasarkan subjek. Nah, ini yang kita akan pelajari yang fundamental. Jarang di dalam perpustakaan itu menggunakan klasifikasi artifisial. Coba deh perhatiin kalau misalnya Anda ke perpustakaan, tidak ada perpustakaan menjajarkan bukunya berdasarkan warna atau berdasarkan ukuran. Ya, atau berdasarkan misalnya ukuran tadi daerah berapa ya, kadang-kadang Ibu suka lupa tuh, misalnya ukuran itu daerah 5 ya, apakah ada gitu perpustakaan menjajarkan berdasarkan daerah 5 saja? Nggak ada, tidak ada. Kecuali mungkin kalau misalnya ada pun mungkin perpustakaan pribadi ya, dia berdasarkan ukuran aja karena terkait mungkin raknya gitu. Atau mungkin berdasarkan warna gitu, warna apakah buku misalnya warnanya di satu rak bisa merah semua, atau mungkin biru semua, atau hitam semua, itu bisa juga, tetapi tidak di perpustakaan yang
apa ya, yang sudah terstandarkan seperti yang dilakukan sekarang. Mungkin kalau yang artifisial ini biasanya dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan pribadi, dan itu juga biasanya dia belum paham mungkin tentang perpustakaan. Nah, yang kemungkinan besar adalah klasifikasi berdasarkan fundamental. Nah, ini akan kita praktikkan apa itu fundamental. Nah, ini Ibu sering-sering nyebut ya, klasifikasi itu ada DDC, ada UDC, ada LCC gitu ya. UDC itu yang berdasarkan decimal classification ya, berdasarkan dari angka-angka 000 sampai 900. Ini dibuat oleh DW ya. Kemudian ada Universal Decimal Classification UDC. Nah, UDC ini jarang juga digunakan. Biasanya itu digunakan oleh oleh lembaga-lembaga ya. Lembaga-lembaga, ada juga perguruan tinggi, tapi itu jarang banget. Salah satu contoh yang menggunakan UDC di Indonesia ini perguruan tinggi ITB. Nah, ini menggunakan UDC dia. Tapi sebagian besar di Indonesia ini menggunakan UDC. Kemudian kenapa aku menggunakan lembaga? Ya karena dia bersifat universal, terus mutakhir, mudah, murah dan luas, terkenal. Ya yang paling diantara ini adalah ya user friendly, mudah ditemukan. Jadi intinya dari klasifikasi ini adalah bagaimana pengguna perpustakaan itu mudah ya menelusur buku-buku yang akan digunakan atau dimanfaatkan ya, melalui klasifikasi ini. Kemudian ini sejarah ya, sejarah itu di situ dimulai dari edisi pertama ini 1876 ya, kemudian sampai saat ini ini 2011 ya, udah sampai edisi 2023 ya, tapi kalau nggak salah yang edisi 2000 berapa Ibu lupa, cuman edisi ke-24 itu sudah terbit. Kenapa kok ada edisi 1 sampai edisi 24 misalnya Anda bertanya? Itu karena memang perkembangan ilmu. Ketika misalnya ilmu itu berkembang, maka edisi pun harus berkembang. Ya, jadi ini terkait dengan perkembangan ilmu. Misalnya nanti ada 2030 nanti ada perkembangan ilmu lagi, maka edisinya juga harus berubah. Kalau nanti agak sulit untuk menemukan koleksi yang dibutuhkan terkait mungkin ilmu baru gitu ya. Kemudian ini ada edisi digunakan oleh berbagai negara ya, ada 135 negara. Misalnya Anda pergi ke Amerika, maka pasti nanti Anda ke perpustakaan pasti dia menggunakan edisi. Ya, kemudian Ibu tidak akan terlalu detail ya di situ apa ya, itu ada bagan, tabel, indeks itu, karena ini sebetulnya satu materi tersendiri gitu. Tapi yang terpenting bagi Anda adalah Anda tuh memahami bahwa perpustakaan itu menggunakan klasifikasi DDC, UDC, LCC aja, minimal itu Anda udah paham ya, insya Allah lah gitu ya. Kalau untuk memahami membedah di situ seperti apa, itu waktunya agak lama, dan juga itu membutuhkan beberapa praktek terkait bagaimana itu bagan atau tabel atau indeks. Kemudian ini ada yang sering kita praktekkan ya sama-sama. Ini ada kelas utama ya. Di dalam DDC itu ada kelas utama. Itu dimulai dari kelas 00 sampai 900 ya. Hafal ini ya, 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ini kelas utamanya dari DDC. Coba Ibu pengen tahu lagi, coba sebutkan kelas utama dari DDC. Ibu ini kan dulu. Apa aja? Kelas 00 umum. Oke. 300 Ilmu sosial. 700 Kesenian. 900 Sejarah dan geografi. Oke, agama 200
Oke. Teknologi dan teknologi terapan. Teknologi 600. 600. Oke. 600. Kesusastraan. 800. Sastranya 800. Oke. 100. Filsafat. Nah, ya, berarti udah hafal. Lihat. Nah, Pisau. itu ya, itu apa? Itu adalah kelas utama ya. Kelas utama dari divisi itu adalah kelas 00 sampai 900. Cuma itu utamanya. Kemudian di dalam divisi itu ada beberapa divisi dan kemudian ada beberapa seksi ya. Bagian di sini ya. Ada utama, divisi, seksi. Nah, ini utamanya dari utama ini ada beberapa divisi. Misalnya kita contohkan ini kan utama ya. Misalnya kita contohkan utama dari 300 divisinya dari ada beberapa divisi. Misalnya 300 ya, 300 itu kan ilmu sosial. Kemudian karena dia persepuluhan, maka misalnya 310, 320, 330, 340, 350 terus gitu ya sampai 390. Nah, dari tiap-tiap divisi ini mempunyai subjek keilmuan tersendiri. Misalnya ilmu sosial itu rumpun apa ya? Rumpun kelasnya apa aja sih? Nah, ini misalnya 310 statistik, 320 ilmu politik, 330 ekonomi, terus ya 40 hukum gitu, 350 administrasi umum. Nah, ini berarti misalnya 350 berarti buku-buku yang terkait administrasi umum dan ilmu militer. Nah, di 350. Kemudian 360 masalah sosial pelayanan, 370 pendidikan. Nah, kita kan di ranah pendidikan ya. Berarti kalau ranah pendidikan di 370. Kemudian 380 perdagangan, komunikasi dan transportasi, dan 390 adat istiadat. Ini 10 divisi. Dari kelas utama, kemudian divisi, dibagi lagi menjadi seksi. Nah, seksi ini misalnya kita contohkan karena kita pendidikan ya, ranah pendidikan. Ini kan karena persepuluhan ya, makanya misalnya di sini 370 dari 300 itu ilmu sosial, kemudian 370 itu pendidikan ya, divisinya, kemudian seksinya dari 370 ini menjadi 371 ranahnya pendidikan itu apa aja, misalnya 370 pendidikan, 371 sekolah dan aktivitasnya, 372 pendidikan dasar, 373 pendidikan menengah, 374 pendidikan dewasa, 375 kurikulum, 376 tidak digunakan lagi ya. Mungkin bukunya udah nggak ada kali. 377 dan 378 pendidikan tinggi. Nah, ini terkait misalnya universitas ya, higher education, kemudian 379 isu-isu kebijakan umum dan pendidikan. Nah, ini jadi dia per 10 dari utama, divisi, seksi ya. Seksi. Nah, kemudian yang kalau lebih lanjut lagi, kalau misalnya lebih rigid lagi, maka ada tabel-tabel wilayah. Ini ini terkait misalnya yang Ibu uraikan kemarin itu, ketika misalnya buku pendidikan 372 ya misalnya, 372 pendidikan dasar misalnya elementary education. Nah, diterbitkan di mana? Nah, lihat tabel-tabelnya, apakah dia diterbitkan di wilayah mana, periodenya kapan, dan kemudian apakah bahasanya bahasa apa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ini tabel wilayah. Tapi ya itu tadi, Ibu tidak akan juga bahas tentang lebih lanjut, yang minimal Anda paham 10 kelas utama, kemudian di kelas utama ini itu dibagi-bagi lagi persepuluhan ya, ada divisi, ada seksi, ada divisi dan seksi aja ya. Ini dia di persepuluhan. Kemudian tapi itu juga kita juga tidak mesti juga harus hafal ini semua, tapi minimal karena kita bidangnya pendidikan, kita yang harus hafal di luar kepala gitu ya, bahwa bidang pendidikan itu masuk ke ranahnya ilmu sains, kemudian kalau pendidikannya khusus itu masuk ke ranahnya 370. Nah, 370 ini ranahnya pendidikan bisa dilihat apa aja ranahnya pendidikan, dilihat di 370 sampai 379 seperti itu. Kemudian ini indeks ya,
pendek, nggak usah ibu bahas. Nah ini kelemahannya ada juga di sini ya, tapi tidak akan bahas juga. Nah sebetulnya di sini ini berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris, sehingga Indonesia itu harus bukan Indonesia saja, tiap negara harus menerjemahkan DDC aslinya. Nah, di sini tidak ada, harus menerjemahkan edisi aslinya sehingga menjadi edisi versi Indonesia. Nah, edisi versi Indonesia ini diterbitkan oleh Perpusnas. Nah, biasanya kalau misalnya sekolah atau perguruan tinggi ya, biasanya sih pakai edisi versi Indonesia ya, dibanding pakai edisi aslinya itu edisi bahasa Inggris, karena edisi bahasa Inggris itu karena perkembangan ilmunya luas ya, jadi ada beberapa buku ya yang harus dibuka ya kalau misalnya pakai edisi aslinya ya. Tapi kalau dari versi Indonesianya karena sudah dirangkum dan disesuaikan juga dengan kebutuhan bangsa Indonesia, maka para pengelola buku itu lebih banyak memakai versinya Indonesia. Nah, kemudian ini apa sih? Oh ya. Nah, sekarang kita praktekkan tentang klasifikasi. Nah, sekarang di samping Anda kan sudah ada tuh ya, sudah ada buku ya, sudah ada buku. Buku apa aja tuh coba? Kalau Rara tadi modul ya, semacam modul ya, buku apa? Tematik ya? Iya, dia jadi kayak pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD gitu. Kan kemarin Ibu udah bilang ya bahwa tugasnya selain menyiapkan buku di samping juga telah sudah menetapkan ya klasifikasinya. Apa kira-kira Rara? Ini Bu, buku saya. Kalau yang di 10 utama itu mungkin ke ilmu sosial ya Bu. Mungkin ini masuk ke pendidikan, soalnya ini khusus di SD, jadi yang tadi berapa itu? Yang di 10 seksi masuknya ke 372. Kalau kurikulum, enggak, kurikulum berarti masuknya ke 375, Bu. Berarti itu 300. Emang judul bukunya apa? Judul bukunya itu pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Oh iya, berarti benar. Berarti 375 ya. Kalau ya, kalau sederhananya memang Ibu share kembali ya. Bentar. Ya, benar sekali. Kalau misalnya secara sederhana, kan ada di dalam teorinya itu ada dua macam ya, dua macam dalam pengetalogan. Ada pengetalogan secara sederhana dan ada juga pengetalogan secara lengkap atau kompleks. Nah, yang Rara sebutkan dari berarti itu kan buku terkait kurikulum, maka 375. Tapi kalau misalnya dibedah lagi 375, nah kurikulum ini nggak ada di sini ya. Kurikulum ini bisa kurikulum SD, kurikulum SMP, atau kurikulum bahasa perguruan tinggi. Maka biasanya ini 375 titik misalnya SD berapa? Apakah 1, apa 2, apa 3? Ya, kalau kurikulum itu kan subjek besarnya. Tapi kalau itu karena kurikulum SD ya. Iya, betul sekali, Bu. Berarti bisa aja 375 titik sekian gitu. Titik sekiannya itu yang harus dicari. Nah, carinya gimana, Bu? Aku ribet banget ya. Nggak hafal tuh misalnya gitu ya. Mending kalau Quran aja, Bu, dihafalin gitu ya. Nah, ini Anda bisa melihat ke tajuk online-nya aja. Daripada kasih tugas, coba cari divisi aslinya. Aduh, ribet banget nggak ada yang nggak ada yang perpustakaan untuk melayani koleksi buku edisi untuk dipinjamkan yang sekali ya. Ini bisa lihat di tajuk subjek aja, tajuk online Perpusnas, kelihatan kah? Nah, ini tajuk online.perpusnas.go.id. Misalnya tadi
buku kurikulum sekolah dasar. Enter. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka coba misalnya di ini di UHAMKA ada nggak? Di UHAMKA, bentar. Kurikulum sekolah ya, sekolah dasar. Ini tesis. Inspiring Education, Young Education. Ini kurikulum dan pembelajaran 378. Berarti tidak ada ya buku terkait kurikulum sekolah dasar. Nggak ada ya. Misalnya contohnya lagi. Ini kelihatan kah? Opaknya apa? UHAMKA? Kelihatan? Halo? Terlihat Ibu. Nah, ada nggak tulisan situ kurikulum? Nggak ada ya? Ini kurikulum dan pembelajaran bukan, nggak cocok. Kan intinya tadi kurikulum 375 ya. Berarti coba cari lagi mana? Setelah kurikulum tadi 375 Mana? di Oh ini ya. ini. Ini. Itu telah kurikulum. Ya, ini kurikulum persekolahan, berarti kurikulum sekolah ya. Nah, 375 dia ini UHAMKA menetapkan 375.0006. Nah, mungkin bisa juga ini kurikulum persekolahan itu masuk ke kelasnya 375.00. Misalnya Anda ragu, cari yang lain Bu, kali mungkin agak salah gitu misalnya. Karena tidak menutup kemungkinan setiap pustakawan juga salah dalam menetapkan. Misalnya cari lain yang opak lain ya, misalnya di sini kurikulum sekolah. Ada nggak? Nah ini ada nih kurikulum sekolah menengah misalnya, tapi itu sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Oh ini ada nih kurikulum. Jadi diambil subjeknya kurikulum multikultural di sekolah dasar, berarti masuk ya? Oh enggak. 370 enggak masuk juga. Manajemen kurikulum. Kalau ini sekolah menengah ya, beda ya. Jadi kalau misalnya di di ketentuannya sudah 375, maka kita patokannya 375. Nah, ini tidak ada yang cocok, maka tetap mengacu kepada yang ini yang telah ditentukan oleh oleh UHAMKA misalnya. Jadi di sini udah jelas ya kurikulum persekolahan Indonesia berarti 375.000. Jadi ini yang jadi jadi klasifikasinya untuk Rara. Jadi memang dalam menetapkan klasifikasi itu tidak semudah untuk menentukan ini aja deh 375.006. Kalau misalnya pengelolanya agak ragu, maka dia bisa melihat ke opak yang lain. Tetapi sebenarnya yang paling benar adalah mengacu kepada buku standarnya, yaitu buku standarisasinya. Tapi kalau misalnya di sekolah, biasanya kan sekolah ada juga yang tidak memiliki, maka bisa mengacu kepada
opak-opak yang sudah apa ya, yang sudah membuat klasifikasi, ya tinggal contoh aja. Jadi ibu tuh hanya apa ya, memberikan Anda apa ya, memberikan secara mudahnya. Tapi kalau dalam teorinya itu, jadi itu kurikulum dibedah lagi, kurikulum plus misalnya sekolah apa ya, jadi plus plus divisinya apa plus. Nah kemudian udah gitu diterbitkan di mana di Indonesia plus lagi Indonesia dilihat dari tabelnya itu secara teorinya. Tapi kalau untuk memudah gampangnya, ya tinggal contoh aja sudah ada gitu. Paham ya maksud ibu ya? Mudah-mudahan. Ya misalnya Faktor Hidayat, bukunya apa? Kalau Hidayat, Iya, Bu. bukunya apa? Buku saya, Bu. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bu. Nah itu, coba lihat di apa di opaknya, di apa di tajuk online-nya Perpusnas ada nggak? Kamu ketentukan kelasnya berapa? Apa, Bu? Penentuan kelasnya udah ditentukan belum ke kelasnya? Belum, Bu. Apa tadi judulnya? Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Administrasi. Bentar. Dilihat di tajuk online-nya, administrasi dan Supervisi Pendidikan. Supervisi Pendidikan. Nggak ada juga ya. Cuma di sini. Ini ada nih. Paru, kamu tentukannya berapa kelasnya? Kenapa, Bu? Berapa kelas yang ditentukan? Belum ya? Belum, Bu. Oke, itu dilihat tuh. Coba di opaknya UHAM kan ada itu supervisi pendidikan berapa tuh? Beda tapi, Bu. Iya. Jadi gini, buku apapun misalnya, tapi kita menentukan itu berdasarkan subjeknya. Misalnya administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, subjeknya bisa subjek yang dicari bisa administrasi pendidikan, bisa supervisi pendidikan. Jadi dilihat dari subjeknya. Kemudian setelah dibuat subjeknya, nah bisa ditentukan baru mencari kelasnya. Nah, untuk Farol ini kan administrasi pendidikan masuk ke supervisi pendidikan. Nah, subjeknya itu super pendidikan. Jadi subjek itu maksudnya kata kunci. Jadi supervisi pendidikan itu masuk ke 371.201.3. Ini luar biasa nih opak UHAMKA ini lengkap sekali gitu ya. Nah itulah itunya kelasnya untuk Fatul. Yang di nomor panggil ya, Bu? Ya, nomor panggil. Iya, Bu. Yang lainnya coba. Nova. Novel. Novel, oke. Novel kelasnya berapa? Masuk ke susastraan apa bukan, Bu? Iya. Kamu tentukan berapa jadinya? Kalau menurut saya sih 800, Bu. Iya, 800 betul. 800 berapa itu kira-kira? Coba lihat di opaknya UHAMKA. Misalnya di sini
Novel ada nggak sih? Ini ada nih. Novelnya tentang novel apa? Apakah komik, apa fiksi humor, apa cerita, atau fiksi sains? Nova, Iya, gini dulu deh. Pertama, ini misalnya buku ya. Ini misalnya buku ya. Buku tentang ini Islam ya. Islam beda lagi. Ini misalnya tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan. Ya. Untuk menentukan klasifikasi ini, maka kita mencari subjeknya. Kira-kira subjek dari etika kedokteran dan hukum kesehatan, subjeknya apa? Ilmu kesehatan mungkin, Bu. Kalau ilmu kesehatan terlalu jauh. ke sosial bukan Bu, ilmu sosial. Subjek itu dilihat dari judulnya deh, jangan sampai jauh. Berarti subjeknya adalah etika kedokteran. Atau bisa juga mencari dari sisi hukum kesehatan. Kalau kita misalnya kita sudah tahu ini subjeknya, maka nanti tinggal mencari kelasnya. Contohnya lagi, misalnya buku. Ibu, mohon maaf. Ibu udah absen belum? Absen. Absennya error, Dikarenakan sudah 13.34, Bu. Takut ketutup. Iya ya, benar juga. Ini tadi udah. Mudah-mudahan udah masuk datanya. Ibu masukkan semua hari ini. Ini misalnya nih, pedoman praktis manajemen risiko dalam perspektif K3 OHS Risk Management. Subjeknya apa? Manajemen, Bu. Terlalu luas. Ekonomi, Bu. Ish, ngawur itu. Ibu tulis ya. Bukunya pedoman praktis manajemen risiko dalam perspektif K3 OAS Risk Management. Kata enggak? Tulisan Ibu, coba baca. Pedoman praktis manajemen risiko dalam perspektif K13 HAS Risk Management. Oke, kira-kira dari judul ini subjeknya apa? Risiko dalam perspektif K3 OHS Risk Management. Kepanjangan. Mungkin bisa perspektif K13, Bu. Atau manajemen risiko. Yes, Risiko. manajemen risiko. Jadi subjeknya adalah manajemen risiko. Dan bisa juga, jadi subjeknya bisa 2, bisa 3. Dan bisa juga ini, kalau misalnya bahasa Inggrisnya gitu, risk management. Atau cari K3. Nah, dari
manajemen risiko, risiko manajemen, bahasa Inggris ya udah sama aja ya. Dari misalnya manajemen risiko atau K3, lebih tepat bukunya ini, lebih tepat mengarah ke mana? Nah, kalau bisa kita ragu terhadap apakah manajemen risiko atau K3, maka harus membaca bukunya. Membaca bukunya yang minimal abstrak. Tadi kan titik akses itu ada 3 kan? Klasifikasi, terus kemudian abstrak, kemudian apa lagi tadi? Indeks. Nah, kita lihat aja abstraknya, kira-kira apa sih tentang buku apa? Oh, ternyata, misalnya kita mulai daftar isinya aja deh. Oh, ternyata buku ini lebih tepat ke manajemen risiko, karena di sini ada penilaian risiko, ada pengendalian risiko, ada komunikasi dan konsultasi, berarti terkait buku ini terkait manajemen risiko. Mudah-mudahan paham ya. Coba apa lagi? Misalnya contoh yang lain. Buku Anda deh, dari buku Anda misalnya apa? Salah satunya. Coba buku siapa aja coba? Nova? Saya ada lagi, Bu. Apa? Kalau buku panduan guru gitu, kayak gini. Buku ini panduan guru. Begini aja judulnya. Iya, buku panduan guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Ini doang. Di Judulnya. depannya ada buku, Bu, buku panduan sebelum Oke. panduan. Buku panduan. Gini ya. Oke, tapi Iya. apa? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris nanti ada bahasa Inggris kan nanti kan ada misalnya ada grammarnya, ada apa segala macam kan. Nah, saya nggak tahu di dalam buku panduan ini isinya apa aja. Coba kami bisa menjelaskan kepada Ibu, lihat daftar isinya terkait apa? Ada di sini sih ada kayak mengatur ruang kelas gitu, Bu. Terus kayak Terus? menciptakan plan, terus sama cara-cara mengajarinya gitu loh, Bu. Berarti pengajaran kali ya? Berarti Iya. nantinya, nah berarti di sini subjeknya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, setelah tahu subjeknya, maka tinggal cari kelasnya. Gimana cari kelasnya yang paling mudah? Caranya adalah lihat ke opak yang sudah ada. Misalnya ini, misalnya opaknya Hamka misalnya. Tinggal carilah di sini. Gimana nih carinya? Bisa cari di sini pembelajaran bahasa Inggris. Ada nggak di sini? Di sini ada teaching, learning, vocabulary, berarti kan Inggris kan? Atau kalau nggak di sini language, teaching, and bilingual method, nggak cocok ya? Berarti yang cocok adalah tadi ini, teaching, learning, vocabulary mungkin. Atau salah benar dalam bahasa Inggris, kan pembelajaran kan? Nah, misalnya inilah ya, cocok yang mana nih kira-kira Nova? Dari buku 3 ini. Yang teaching and learning sih, Bu. Oke, kalau teaching learning berarti 420.6 itulah kelasnya. Agak mumet ya? Satu lagi ya. Mudah-mudahan nggak mumet yang satu lagi nih. Coba Dinda, bukunya tentang apa? Ini Bu, ini kayak menurut saya agak ambigu Bu, soalnya ini antara kayak agama tapi ada sainsnya juga Bu. Oke, judulnya apa? Judulnya Melejitkan Kecerdasan Hati dan Otak menurut Petunjuk Al-Quran dan Neurologi. Melejitkan Kecerdasan Hati dan Otak. Ini menurut petunjuk Al-Quran
dan neurologi. Ini ya. Ya, Bu. Nah, berarti subjeknya kira-kira apa? Kecerdasan nggak sih, Bu? Berarti karena ini Al-Quran, kitab suci agama Islam kan? Ya kan? Nah, soal itu tadi ada ini ya. Nah, karena ini Al-Quran ini sumber kitab suci Islam, maka karena terus judulnya tentang di sini ada kecerdasan hati dan otak, terus dan neurologi, ini berarti kan kesehatan. Berarti subjeknya Islam dan kedokteran secara umum. Atau kalau enggak, misalnya ada terkait Al-Quran dan kesehatan. Nah, inilah subjeknya. Tinggal cari di di opak ya. Misalnya di opaknya UHAM kan pasti kan banyak koleksi Islamnya ya. Banyak koleksi Islamnya, maka misalnya di sini kita cari misalnya Islam dan kedokteran. Subjeknya kan. Nah, Islam dan kedokteran di sini ada Islam untuk disiplin ilmu, kedokteran 2, fikih kontemporer, buku daras agama. Nah, kira-kira ini hampir sama sebenarnya. Atau ini sumpah dokter enggak nyambung, kode etik enggak nyambung, fikih kedokteran atau fikih kedokteran karena terkait dengan tadi itu judulnya terkait dengan kecerdasan hati ya, menurut petunjuk. Apakah ya petunjuk Al-Quran, maka bisa aja masuk ke dalam fikih kedokteran. Mana sih tadi? Nah ini, fikih kedokteran. Ini masuk ke, mana sih fikih kedokterannya? Mana tadi, Dek? Islam dan kedokteran. Nah, ini Islam untuk disiplin ilmu kesehatan bisa di 2X0.61, bisa juga di tadi ada fikih kedokteran tuh cocok itu sebenarnya. Nggak ada ya? Salah lihat berarti Ibu. Nah, berarti ini masuknya ke ranah ini. Masuknya ke Islam untuk disiplin ilmu kesehatan. Berarti kelasnya adalah 2X 2X0.61. Ya. Itu kelasnya. Ibu belum ngajarin tentang klasifikasi ini ya, klasifikasi Islam ya. Itu ada lagi tuh klasifikasi Islam, nanti Anda bisa lihat di sini. Di slide 40. Nah, di sini ini khusus Indonesia sebenarnya. Jadi koleksi Islam ini beda lagi yang untuk siapa namanya tadi, Nova bukan ya? Itu untuk koleksi Islam itu dia memakai X dia. Jadi 2X0 itu Islam, 2X1 itu Al-Quran, 2X2 hadis, 2X3 akaid, 2X4 fikih, 2X5 akhlak dan tasawuf, 2X6 sosial budaya, 2X7 filsafat, 2X8 aliran sekte, 29 sejarah Islam. Nah, tadi kan UHAMKA itu menetapkannya 2X0. Islam Talk ya, berarti dia masih umum. Nah, seharusnya berarti buku yang tadi itu Al-Quran
Apa tadi tuh judulnya? Melejitnya kecerdasan hati, otak, dan menurut petunjuk Al-Quran dan neurologi, berarti seharusnya ada di 2x1 titik berapa gitu. Seperti itu. Jadi artinya bisa juga pustakawan itu bisa juga salah ya, salah menentukan penempatan kelasnya karena mungkin dia luas gitu ya, dia memikirnya Islam secara luas aja, jadi 2x0, tetapi kalau misalnya mau tepatnya, seharusnya kan 2x1, di situ betul-betul subjeknya itu terkait Al-Quran. Nah, 2x1 itu entah 2x1 berapa, titik berapa, dan sebagainya. Itu harus dilihat dari dari buku panduan sebenarnya. Nah, untuk koleksi-koleksi Islam itu harus mengacu kepada opak-opak perguruan tinggi yang berbasis Islam. Kalau misalnya opak perpusnas, pasti beda lagi, dia mengacu kepada DDC. Nah, DDC untuk kelas Islamnya itu masuk ke ranahnya 296. 296 titik berapa gitu. Kalau kita misalnya kita mencontohkan, mau lihat lagi misalnya opak dari yang Islam lainnya, misalnya UIN ya, UIN kan pasti berbasis Islam. Karena misalnya di opaknya UHAMKA itu, di opaknya UHAMKA itu tidak ada, mungkin koleksinya maka bisa mengacu kepada opak lainnya, misalnya UIN. Nah, Ibu ini nggak bisa nih nge-share-nya ya. Apa ya? Oh, ini bisa nih. Misalnya di sini Al-Quran dan otak misalnya. Oh, tidak ada juga ya. Islam berarti Islam kedokteran, Islam dan kedokteran, Islam dan kedokteran, Islam dan kedokteran. Oh iya ya, 2x0.61. Islam dan otak jarang ya. Berarti hebat juga ya nulis ya. Islam Al-Quran dan otak, jarang ya nulis ya. Cuci otak beda lagi. Ya, jadi gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Dinda ya? Iya, Ibu. Jadi kalau apa ya? Kalau terkait Islam, memang Ibu belum ajarin ya. Itu malah menggunakan kelas 2X ya, kelas 2X 2X0 sampai 2X 9. Intinya dalam menentukan buku itu, jadi kita harus baca dulu judulnya. Ketika misalnya bukunya itu kita tidak pahami, maka harus baca isinya. Ketika misalnya isinya setelah kita pahami, misalnya kayak judul yang tidak sebutkan tadi panjang gitu kan, nanti tinggal kita ini aja, tinggal kita rangkum atau kita kita tentukan bahwa oh ini ternyata tentang Islam dan kedokteran karena terkait neurologi dan sebagainya kan. Nah, itunya kalau misalnya di dalam menelusur di opaknya itu agak susah, langsung aja kita cari di berdasarkan subjek yaitu Islam dan kedokteran gitu. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Berarti kalau misalkan kita baca tergantung dari isinya juga nggak sih Bu, lebih condong ke arah sains atau ke agamanya gitu ya Bu? Dan karena lebih ke agama, jadi dia masuk kelas agama yaitu 200 gitu Bu. Iya, betul. Iya. Dan juga tergantung, menarik itu.
Dan juga tergantung perpustakaannya. Kalau misalnya perpustakaannya itu berbasis umum, ya, terus koleksi misalnya koleksi Islami sedikit, maka bisa aja dibalik. Bisa aja dibalik kedokteran dan agama. Nah, kedokteran berarti kan di situ 610 misalnya kan teknologi terapan ya. 610. 610 titik agamanya berapa? Misalnya entah 2, entah 3. Tapi kalau misalnya perpustakaan itu berbasis agama, maka dibalik lagi. Agamanya dulu ini ditonjolkan, baru nanti umumnya. Gitu. Dan itu juga tidak salah, tidak salah. Yang penting dalam penetapan itu harus konsisten gitu aja. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Emang ini ini sebetulnya prakteknya belum selesai ya, belum selesai. Seharusnya sampai gimana itu buku nyampe nih atau gimana ya? Atau satu sesi lagi atau gimana nih? Karena kan ada satu lagi itu kan dalam pengadalogan itu kan ada apa inventarisasi, kemudian ada pengadalogan, kemudian ada satu lagi apa penyiapan. Nah penyiapannya ini belum. Apa gimana ini? Besok. Kita selesaikan dulu aja ya. Untuk Kamis besok berarti kita selesaikan dulu atau gimana ini? Iya boleh Ibu. Kalau gitu biar nanti besok itu Kamis itu tidak memakan waktu banyak. Ibu berharap Anda itu sudah menentukan buku-bukunya itu yang tadi telah kita Ibu ajarkan ya. Jadi baca dulu bukunya ya, baca dulu bukunya, kemudian tentukan tajuk subjeknya. Setelah tentukan tajuk subjeknya, kemudian Anda cari di OPAK, apakah itu OPAK ya UI, apa misal UHAMKA atau OPAK UIN atau OPAK-OPAK yang lain, atau bisa juga cari di OneShot. OneShot itu nih tulisannya OneShot. OneShot ide. Kelihatan? Kelihatan kah? Iya Bu. Nah, cari di sini. Di sini bisa bisa Anda telusur seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia. OneShot ide. Carilah di situ. Kalau misalnya agak kurang hafal itu ya dengan opak-opak yang ada di Indonesia ini, cari di OneShot. Nah, menarik yang buku yang yang ditunjukin oleh Dinda itu menarik ya. Itu sebetulnya subjeknya sangat banyak gitu ya. Bisa juga itu Islam dan kedokteran, bisa juga Al-Quran dan kedokteran, bisa juga Al-Quran dan otak. Nah, itu bisa juga tinggal cari di sana. Nanti Dinda tinggal pilih kira-kira cocoknya mana ini klasifikasinya. Seperti itu ya. Iya Ibu. Mungkin ini belum habis ya. Tapi Ibu penasaran masih ada satu lagi, mungkin satu aja, satu orang yang tunjukin pada Ibu satu buku aja. Nurinda? Ada tidur yang nih. Anissa Ika, coba bukunya apa? Judulnya Konsep Dasar IPA Aspek Biologi, Bu. Oke, kira-kira subjeknya apa? Subjeknya dia itu sains, Bu, masuknya. Ya, subjeknya. IPA, konsep dasar biologi, berarti biologi. Iya, biologi, aspek biologi, Bu. Iya, berarti yang dicari adalah biologinya. Berarti subjeknya adalah biologi. Biologi itu masuk ke 5-10 kalau nggak salah. Ya. Coba Sherly Aprilia. Bukunya apa? Berpikir dan berjiwa besar, Bu.
Oke, berpikir lebih jauh bisa kira-kira apa tuh? Tentang apa tuh? Lebih ke tentang motivasi gitu sih, Bu, sama ada Kalau psikologinya. oke, bisa psikologi, bisa filsafat ya? Iya, Bu. Nah, berarti dia lari ke sana. Jadi, kalau berpikir kan berarti filsafat ya. Tapi kalau tadi berpikir dan apa tadi? Berpikir dan berjiwa besar, Bu. Berjiwa besar berarti ini apa psikologi. Bisa aja nanti filsafat psikologi dan sebagainya, cari di ranah itu ya. Berarti klasifikasi di antara 110 mungkin. Ya begitu kali ya teman-teman ya. Ya, begitu kali ya teman-teman caranya. Jadi sebetulnya kalau bahas ini panjang banget ya. Cuman saya berusaha untuk walaupun mungkin agak geriang-geriang ya, agak susah dimengerti mungkin, tapi minimal ketika Anda misalnya menentukan suatu klasifikasi, lihat judulnya, kemudian ketika tidak paham, maka kira-kira lihat daftar isinya. Nah, setelah dia daftar isinya, tentukan tajuk subjeknya. Setelah tentukan tajuk subjeknya, misalnya oh ini terkait misalnya filsafat. Nah, lihat di filsafat itu, atau kalau misalnya lebih mudahnya adalah lihat di opak-opak yang sudah ada. Nah, misalnya kalau misalnya filsafat berarti kan setiap perguruan tinggi pasti memiliki filsafat ya, filsafat atau psikologi. Bisa lihat di Onset secara luas atau juga bisa ke UHAMKA, kalau enggak bisa juga ke UI yang banyak mungkin koleksinya terkait itu. Mungkin itu dari Ibu ya. Moga-moga bisa dipahami ya. Jadi untuk Kamis depan nanti Ibu tanya satu persatu ya, Galba, Dinda dan sebagainya, tanya satu persatu bukunya apa saja, kemudian sudah menyebutkan langsung sudah menentukan langsung kelasnya dan juga tajuk subjeknya. Paham ya? Udah ya? Insyaallah, Bu. Ya, sip. Nah, kalau sudah nanti begitu, nanti baru langsung ke tahap ketiga, yaitu penyiapan. Nanti bagaimana cara penjajaran dan sebagainya. Yang itu untuk hari ini, jadi berarti untuk Kamis depan masih tetap tentang pengolahan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ya udah, terima kasih. Kalau misalnya masih kurang paham, nanti bisa japri Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ibu. Sama-sama.